Surat panggilan kedua kepada calon wakil gubernur Sandiaga Uno terkait dengan kasus tanah tahun 2012, Polda Metro Jaya akan menjemput paksa Sandi Uno jika tidak memenuhi panggilan kedua. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Muhammad Iriawan seusai melantik kepengurusan Organisasi Persatuan Penembak Indonesia Perbaki menegaskan Sandi Uno sebagai warga negara yang baik harus memenuhi panggilan polisi. Menurut Kapolda, semua warga negara sama di hadapan hukum, termasuk Sandi Uno. Permintaan Sandi Uno agar pemeriksaan dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua pilkada tidak bisa dipenuhi. Pasalnya peraturan Kapolri terkait dengan penundaan pemeriksaan calon yang sedang mengikuti pilkada sudah tidak berlaku. Sebelumnya, Sandi Uno dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait berbagai kasus, diantaranya kasus dugaan penggelapan lahan tanah tahun 2012 silam. Dan kasus ini dilaporkan Francisca Kumalawati Susilo yang saat ini mulai ditangani oleh pihak Polda Metro. Yang Pak Sandiaga itu belum mangkir dari panggilan itu? Sebagai warga negara yang baik harus ikut aturan hukum. Jadi kalau nanti tidak datang lagi tentu tidak akan panggilan kedua dengan disertai membawa. Itu aturannya semua sama, equality before the law, sama semua di muka hukum. Jadi perlakuan sama, karena perkap tentang pengaturan bagi calon gubernur, calon bupati, wali kota sudah tidak berlaku. Jadi sebelum ada nanti pemungutan syarat kita akan tidak lanjut. Tapi ada permintaan setelah pilkada nanti itu gimana? Tidak bisa begitu, karena aturannya ada mengatur. Ada Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Metro. Kita ke Pak Jufri terlebih dahulu. Pak Jufri, tadi dikatakan oleh Ketua Bawaslu RI itu sebetulnya ada sanksi mengenai diskualifikasi jika ternyata terbukti paslon menggunakan isu sara dalam pilkada. Ini kan khususnya untuk pilkada DKI, isu sara sangat kencang sekali terjadi, terutama di putaran kedua. Ini sejauh mana kemudian tindakan dari Bawaslu? Ya, Bawaslu DKI Jakarta sudah menurunkan alat peraga atau spanduk yang berprovokatif itu sebanyak 632, termasuk sama spanduk-spanduk yang dibuat oleh pasangan calon. Totalnya juga 630. Jadi total spanduk yang kami sudah turunkan itu 1.262 spanduk yang terkait dengan pilkada. Baik pas spanduk provokatif ada berapa? Spanduk provokatif itu 632 yang dan kami kemudian sudah ditelusuri ya Bawaslu siapa kemudian yang membuat dan dari sekian spanduk provokatif yang kami turunkan, ya kami dari pihak kepolisian bersama dengan Satpol PP, setiap kita menurunkan alat peraga, kita tanya kepada masyarakat di sana, siapa yang memasang spanduk itu? Masyarakat tidak bisa memberikan informasi siapa namanya. Investigasi kemudian, hanya sebatas bertanya kepada masyarakat atau bisa lebih dari itu, Pak Jufri? Lebih dari itu, karena setiap informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa ada pemasangan spanduk, apakah itu di masjid, apakah itu di pinggir jalan, kami tetap melakukan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menginvestigasi. Kita turunkan, kemudian kita tanya siapa yang memasang itu, tapi masyarakat belum bisa membuka siapa nama itu. Untuk mekanisme diskualifikasi jika ternyata terbukti ada peran paslon di balik spanduk-spanduk ataupun isu-isu sara yang dilemparkan, ini sebetulnya seperti apa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 69 itu jelas mengatakan bahwa kampanye dilarang menghina seseorang, suku, agama, ras, dan antara golongan termasuk pasangan calon. Siapapun pelakunya itu, baik masyarakat maupun dari tim kampanye maupun pasangan calon, apabila terbukti melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam 49, maka itu kena sanksi pidana. Kalau pidana otomatis dia adalah gugur sebagai pasangan calon. Pak Jari, ini sanksinya sebetulnya sudah ada ketika kemudian paslon terbukti berperan dalam pelemparan isu sara, ini harus bisa ataupun didiskualifikasi. Tapi kemudian kita lihat bagaimana isu sara tetap saja kemudian menghangat, terutama di putaran kedua Pilkada DKI. Pak Jari, kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kemudian tadi dikatakan sebetulnya sanksi sudah ada, paslon bisa didiskualifikasi jika terbukti ada keterkaitan dengan kampanye negatif ataupun melempar isu sara. Tapi kenyataannya kita lihat bagaimana isu sara ini tetap kemudian mengemuka di putaran kedua Pilkada DKI. Iya, memang tidak semua ancaman sanksi dalam undang-undang itu bisa berwujud dalam pemberlakuan sanksi ya. Dalam undang-undang pemilu itu banyak kategori yang begini. Kita juga tahu misalnya politik uang, ancaman sanksinya juga diskualifikasi. Tapi pembuktian untuk sampai kepada bahwa ini politik uang itu dan mekanisme peradilannya itu saya kira rumitnya minta ampun. Saya kira ini kasus yang sama. Tapi kesulitannya adalah dalam pembuktian, menurut Anda seperti saya itu? Saya kira ya, apalagi kasus sara seperti ini ya. Kan kalau tadi Mas Jufri ini mengatakan kita sudah tanya orang-orang tidak ada yang mengaku gitu ya, atau tidak ada yang memberitahu siapa.
memang menjadi agak sulit kalau pembuktiannya seperti itu ya. Bertanya kepada orang di Harusnya sekitar, artinya seperti apa Pak Jerry? di sekitar tempat itu ya, bahwa siapa yang pasang ini isunya sensitif seperti itu, saya kira nggak akan ada yang mau. Melapor aja susah ya, apalagi kalau ada yang mau mengaku sebagai pelaku ya, atau bahkan masyarakat. Jadi memang kasusnya itu harus harus tertangkap tangan ya, karena itu mungkin memang kerja-kerja Panwas di tingkat lapangan itu yang harus diperkuat ya, juga memonitor pihak-pihak atau orang-orang yang memang sengaja melakukan pemasangan spanduk khususnya ya, yang secara langsung memang menyebar isu sara gitu. Oke. Pak Jufri, ini apakah memang kesulitannya ada di pembuktian ketika kemudian untuk melihat siapa yang berada di balik misalnya melempar kampanye-kampanye negatif, dalam hal ini isu sara? Ya, kami memang ya keterbatasan personel kami di tingkat kelurahan, karena dalam satu kelurahan hanya satu pengawas kami di sana. Kalau tidak dibantu dari masyarakat untuk mengawasi proses pilkada di DKI ini, tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan di DKI Jakarta. Maka dari itu kami menyarankan kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, mengawasi jalannya pilkada ini. Kalau ada indikasi-indikasi pelanggaran yang ditemukan, segera melaporkan kepada pengawas pemilu, ya, karena tapi kemudian sebelum menunggu laporan dari masyarakat, Bawaslu apakah kemudian proaktif juga ke lapangan? Tadi kan sudah bilang bahwa keterbatasan personil kami ya, dalam satu kelurahan itu kan luas wilayahnya ya. Nah, pengawas kami itu ada juga temuan-temuan yang ditemukan, tapi spanduk-spanduk itu sudah terpasang, baru ditemukan oleh pengawas kami. Tentu kami tidak akan mengetahui siapa pelakunya, tetapi personil peran masyarakat di sini sangat diperlukan untuk memberikan informasi siapa pemasangnya. Kalau memang dia tidak mau menyebut namanya, cukup dipoto saja lah. Dipoto mukanya, kemudian kita tahu pakaiannya apa, kemudian mukanya seperti apa. Itu kami akan menelusuri bersama dengan bisa dikirimkan kemana kemudian ketika masyarakat memang ingin proaktif untuk melaporkan adanya kecurangan ataupun pelanggaran seperti itu? Kami bisa disampaikan kepada pengawas kami terdekat, ada di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, segera melaporkan. Dipoto saja orangnya yang memasang itu, ya mukanya, baru tempatnya di mana, peristiwanya kapan, jam berapa, kemudian serahkan kepada pengawas pemilu, nanti pengawas pemilu akan menelusuri foto tersebut kerjasama dengan pihak kepolisian. Saya kira itu agak mudah untuk ditelusuri. Ini kan ada kemudian sentra Gakumdu yang merupakan sinergi kerjasama antara Bawaslu juga salah satunya dengan kepolisian dan juga kejaksaan. Apakah kemudian sentra Gakumdu ini bisa diefektifkan kerjanya sehingga kemudian jika ada pelanggaran ataupun isu-isu sara seperti itu bisa kemudian diminimalisir dampaknya? Ya, kami sudah melakukan sosialisasi bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan di dalam sentra Gakumdu, dan kami juga terkadang melakukan investigasi di lapangan. Apabila ada spanduk-spanduk yang kami temukan dan masyarakat tidak memberikan namanya, memberi informasi, kami dari pihak kepolisian kejaksaan dalam sentra Gakumdu melakukan investigasi ke lapangan, melihat peristiwanya, kejadiannya tempatnya di mana, modusnya, spanduknya kayak apa. Kalau memang sama di tempat-tempat lain, berarti apabila kita temukan satu, maka ini berembak kepada yang lain. Saya kira itu penting. Jadi intinya adalah informasi yang sangat perlukan oleh masyarakat untuk memberikan informasi kepada pengawas pemilu agar pelaku-pelaku pemasangan alat peraga ini bisa ketangkap. Oke, kita kembali ke Pak Jerry. Pak Jerry, ini kan kemudian sorotan memang ada di Pilkada DKI Jakarta karena ini merupakan barometer untuk pilkada-pilkada di daerah-daerah lainnya seperti itu. Tapi ketika isu sara ini tidak ditindak secara tegas, seolah dibiarkan saja seperti itu, bagaimana dampaknya dan seharusnya sikap apa, tindakan tegas seperti apa yang harus dilakukan? Ya, ini yang sebetulnya berbahaya ya, karena sebagaimana kita tahu, Pilkada DKI ini punya pengaruh terhadap pilkada-pilkada lain ya. Jadi kalau isu sara di DKI ini tidak ada tindakan apa-apa, ini bisa daerah-daerah lain ini mulai mengikuti ya, dan mungkin tidak menutup kemungkinan pemilu nasional kita di tahun 2019 ini akan syarat dengan isu sara ya, karena mencontoh DKI. Karena itu sebetulnya memang kita membutuhkan ada sesuatu yang ditindak oleh pengawas pemilu ya berkaitan dengan ini. Meskipun sulit tadi ya, kelihatannya rumit. Nah, tetapi tindakan atau pemberian sanksi itu menjadi penting supaya ini tidak ditiru gitu ya, tidak punya dampak atau pengaruh terhadap pilkada-pilkada lain ya di daerah-daerah yang akan berlangsung di tahun 2000, mulai tahun ini sebetulnya di tahun 2018 ya. Kita tahu 171 pilkada akan berlangsung tahun depan ya.
Dan ada provinsi-provinsi besar yang juga potensi saranya tinggi ya, misalnya Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ini daerah-daerah di mana peluang atau potensi untuk menggunakan isu sara itu menjadi sangat besar juga ya. Oke. Dan kalau saya kira di Jakarta ini terbiar begini, makanya ini akan berbahaya ya, untuk pilkada-pilkada kita berikutnya gitu. Baik, kita harapkan memang kedepannya ini law enforcement betul-betul ditegakkan agar kemudian dampak dari kampanye negatif ataupun isu sara ini bisa diminimalisir bahkan dihilangkan seperti itu Iya, ya. saya kira Mbak Fitri, pihak Bawaslu ini juga harus dibantu oleh pihak kepolisian ya. Mungkin pihak kepolisian lebih berani lah. Saya nggak terlalu yakin aparat Kalau pengawas berani, di tingkat kami juga lapangan. berani kalau ketahui orangnya, Pak. Cuma ini orangnya nggak ketahuan siapa. Saya kira agak repot ini karena Baik. sensitif ya isu sara ini. Harus kita butuh keberanian ya, Oke. pihak aparat dan pengawas pemilu untuk menangkap tangan kalau memang itu yang bisa untuk menjerat dan ada pemberian sanksi gitu. Baik, memang kita harapkan juga kerjasama dari Bawaslu, Kejaksaan dan juga kepolisian semakin kompak untuk kemudian mengungkap siapa sebetulnya di balik adanya spanduk-spanduk provokatif ataupun isu yang dilemparkan, isu-isu sara. Baik, terima kasih Pak Jerry dan juga Pak Jufri telah hadir bersama.